Halo semua, selamat datang di alur cerita film Afar Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita film yang berjudul The Sniper yang dirilis pada tahun 2021. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semonggo. Film dibuka dengan memperlihatkan sekelompok pasukan Cina yang sedang membawa dua orang warga sipil yang bernama Guru Qin dan muridnya yang bernama Song Pei. Namun di tengah perjalanan, seorang sniper Jepang yang sudah lama mengintai mulai membidik kepala mereka satu persatu. Pasukan Cina kalah telak dan posisi mereka sangat tidak diuntungkan. Mereka terhimpit dan menyisakan satu orang tentara saja. Di sana Guru Qin dan Song Pei diperintahkan untuk kabur menyelamatkan diri dengan dibekali sebuah pistol. Namun Song Pei yang ketakutan nekat berlari sendirian dan kemudian berhasil ditembak oleh sniper Jepang. Berlanjut di mana Song Pei berhasil ditangkap sedangkan Guru Qin tidak bisa apa-apa dan hanya pasrah ketika Song Pei akan diperkaos mereka. Song Pei yang tidak mau kesuciannya direnggut memutuskan untuk menusukkan dirinya dengan pisau yang berada di pucuk senjata tentara Jepang hingga ia pun tewas. Namun siapa sangka pasukan Jepang yang merasa dirinya telah menang dikejutkan dengan serangan sniper yang entah dari mana asalnya. Tersisa satu tentara Jepang yang hendak membunuh Guru Qin, namun sniper yang cerdik kemudian memberikan kode dengan rekannya sehingga Guru Qin berhasil selamat. Lalu kita akan diperlihatkan sosok sniper misterius tersebut yang ternyata berasal dari pasukan Angkatan Darat Cina. Ia adalah Kapten Zuo dan sniper cantik yang bernama Ling Feng. Guru Qin yang masih tidak percaya dengan kejadian ini hanya bisa diam 1000 kata. Ia merasakan trauma yang mendalam apalagi Song Pei tewas mengenaskan di depan matanya. Singkat cerita, Ling Feng dan Zuo kemudian mengambil senjata musuh dan membawa Guru Qin ke markas Angkatan Darat China. Scene lalu menunjukkan sebuah desa di mana Guru Qin tinggal. Kekejaman tentara Jepang ditunjukkan dengan membunuh warga sipil, lalu membakarnya di sebuah lubang besar yang telah mereka siapkan. Di lain sisi, Zuo dan Ling Feng telah sampai membawa Guru Qin ke markas Angkatan Darat Cina. Di sana seorang tentara marah setelah mengetahui jika Guru Qin merupakan seorang pengkhianat. Usut punya usut, Guru Qin sebelumnya bekerja sebagai pemecah kode bagi tentara Jepang. Namun hal itu karena di bawah ancaman jika menolak maka keluarganya akan dibantai. Mendengar hal itu, sang kapten kemudian memberikan kesempatan kepada Guru Qin. Biar bagaimanapun juga ia sudah mempertaruhkan nyawanya untuk kembali ke Cina dan ia akan dipulangkan ke desanya. Seorang tentara muda yang bernama Sin Men ditugaskan untuk penunjuk arah. Di sana Zuo dan pasukannya akan mengantar Guru Qin kembali ke desanya. Namun dalam misi ini Ling Feng tidak diikut sertakan dengan alasan ia adalah wanita yang baru saja menjalankan misi dan butuh banyak istirahat. Setelah sampai di desa kelahiran Guru Qin, Zuo dan pasukannya sangat terkejut setelah melihat puluhan mayat penduduk yang sudah terbakar di sebuah lubang besar di tengah desa. Mereka hanya bisa menangis menyaksikan kekejaman Jepang kepada negaranya. Guru Qin yang tak kuat melihat pemandangan tersebut mencoba menyandarkan badan di sebuah tembok. Namun kemudian tembok tersebut rubuh dan ternyata di belakang sana pasukan Jepang telah siap menyergap mereka. Untungnya saja Ling Feng sebagai sniper berhasil menembak beberapa orang tentara Jepang. Karena desa Guru Qin sudah sangat tidak aman, Zuo sebagai pemimpin pasukan berencana akan membawanya ke tempat yang lebih aman. Sedikit perdebatan di mana salah seorang pasukan mengatakan jika misi sudah selesai di tempat ini. Namun Zuo tetap kekeh dengan keputusannya tersebut. Keesokan harinya saat pasukan beristirahat sambil menikmati sarapan, Zuo mendekati Guru Qin dan bertanya alasan mendasar kenapa dulu sempat masuk ke dalam tentara Jepang.
Gurukin kemudian menjawab jika perang sudah membuatnya kacau, ia hanya ingin rasa aman dan terlindungi. Namun dengan Jepang ternyata justru membuat keluarganya dibunuh dengan kejam dan bahkan dirinya sekarang benar-benar dalam incaran mereka. Singkat cerita, perjalanan dilanjutkan sampai terbenamnya matahari. Namun setelah sampai di desa yang dimaksud, pasukan dikagetkan dengan adanya tentara Jepang yang sudah berada di sana. Mereka diam-diam mendekat untuk melihat seberapa banyak tentara Jepang dan tak sengaja pula melihat warga yang hendak keluar. Setelah sedikit bertanya dengan warga tersebut, mereka mendapatkan informasi jika telah 1 bulan yang lalu mereka datang ke desa ini. Sedangkan sebanyak 13 tentara Jepang saat ini sedang berada di sana untuk mengawasi mereka. Sedangkan kamp pasukan Jepang lainnya jauh berada di hutan belantara. Misi kemudian dijalankan di mana mereka akan menyerbu ke 13 tentara Jepang dengan harapan mereka tidak sempat memanggil bantuan dan mendapatkan tambahan kekuatan. Dan singkatnya, setelah rencana sudah disiapkan dengan matang, misi pun dijalankan. Setelah berhasil melumpuhkan setiap perlawanan tentara Jepang, Zuo dan anak buahnya bergerak masuk dan menghitung setiap korbannya. Rupanya korban jatuh 12 orang tewas, di mana itu artinya seorang musuh masih hidup dan sekarang kemungkinan besar sedang memanggil bantuan. Dan dengan segera mereka pun mencari ke segala arah. Singkat cerita, seorang tentara Jepang berhasil ditemukan bersama dengan seorang dokter yang bisa berbahasa Cina. Namun dari arah luar, sebuah ledakan terdengar di mana sebelumnya musuh telah memasang bom sehingga ledakan tersebut membuat Dr. Kim dan kemudian Seoman terluka parah. Di sana sang dokter langsung dipaksa untuk menyelamatkan nyawa tentara muda tersebut. Namun sayangnya Xiaomen tidak bisa tertolong lantaran ledakan bom sudah merusak sebagian sistem organnya. Karena Men telah meninggal, Zuo kemudian memaksa sang dokter untuk mengobati Guru Qin yang terluka tidak terlalu parah. Namun tak lama kemudian telepon berdering. Di sana sang dokter kembali dipaksa untuk mengangkat telepon tersebut. Kemudian selesai menelpon, sang dokter mengatakan kepada pasukan Cina jika Jepang dan bala bantuannya akan segera ke sini sehingga ini adalah situasi yang sangat buruk. Kapten Zuo memutuskan untuk tetap di sini melawan tentara Jepang tersebut sembari menunggu Guru Qin selesai dioperasi. Hal ini jelas mendapat penentangan dari salah seorang prajurit. Ia merasa jika melawan Jepang dengan jumlah yang tidak seimbang adalah misi bunuh diri. Namun Zuo menjelaskan jika Kim adalah seorang yang penting dan ia harus diselamatkan. Jika memaksa untuk kembali maka nyawa Zuo dipastikan tidak bisa tertolong lagi. Ling Feng pun bertanya-tanya kepada Zuo kenapa bisa seloyal ini melindungi Guru Kim, sehingga timbul pertanyaan siapa Kim ini sebenarnya. Namun Zuo tidak menjawab dan menyuruh Ling Feng segera berada di posisinya. Sesaat setelah pasukan Cina selesai menyiapkan senjata dan amunisinya, pasukan Jepang yang berjumlah 15 orang tentara mulai terlihat mendekat dan pertempuran pun dimulai. Serangan kecil ini tentu mudah bagi tentara Cina, namun sayangnya di akhir pertempuran seorang tentara Jepang berhasil kabur setelah Ling Feng gagal menembaknya. Ini adalah pertanda buruk di mana ia pasti melapor para atasan Jepang dan mereka akan membawa pasukan yang lebih banyak lagi untuk melawan mereka. Ketika pertempuran selesai, mereka kembali ke ruangan operasi di mana di sana terlihat Kim yang sedang kesakitan lantaran obat biusnya habis. Ling Feng kemudian menemukan sebuah buku yang jatuh dari saku Kim, di mana ia sudah bisa menyimpulkan jika Kim dulunya adalah intelijen Jepang pemecah kode rahasia. Usut punya usut, kematian ayah Ling Feng dulunya disebabkan oleh pengkhianat seperti Kim ini. Dan di sini terjadi kekacauan di mana Ling Feng berusaha membunuh Kim sebagai balas dendam. Zuo kemudian datang menenangkan Ling Feng. Di sana ia mengatakan jika tujuannya membiarkan Kim hidup adalah untuk memanfaatkan kemampuannya dalam membaca kode tentara Jepang. Jadi Kim bukanlah orang yang salah, melainkan semua itu tergantung orang yang bisa memerintahnya. Tak lama kemudian pasukan Jepang berduyun-duyun datang dari balik ladang jagung bersiap untuk menyerang mereka. Terlihat pasukan Jepang yang ratusan kali lebih banyak dibanding pasukan Cina bersiap menggempur habis-habisan.
Guru Kim kemudian dievakuasi ke menara untuk menghindari meriam-meriam Jepang yang dilancarkan. Sesampainya di menara, dokter kembali melanjutkan operasinya, sedangkan Zuo, Ling Feng, dan prajurit Cina lainnya kembali bertempur melawan Jepang. Paman Liu kemudian merangkak maju dengan berbekal satu buah mortir dan sedikit iman di dadanya. Tujuannya adalah meledakkan amunisi Jepang walaupun ia sendiri harus mengorbankan nyawanya. Walaupun demikian, ledakan yang diakibatkan oleh amunisi berhasil membuat sebagian pasukan Jepang tewas. Namun tentara Jepang yang berada di regu susulan masihlah banyak sehingga pertempuran pun kembali pecah. Singkat cerita, pasukan Jepang berhasil dilenyapkan tak tersisa. Di sana sang dokter meminta bantuan untuk mengambilkan peralatannya yang tertinggal. Seorang tentara Cina dengan senang hati menolongnya. Namun saat ia hendak kembali, rupanya sniper Jepang mulai menampakkan eksistensinya dengan menembak dua orang tentara Cina. Kini tersisa 4 tentara Cina, yaitu Zuo, Ling Feng, Do Sun, dan Huo Xin. Di sana Zuo dan Ling Feng berusaha membuat jebakan menggunakan orang-orangan palsu, sedangkan Zuo bersiap menembak saat sniper musuh dalam keadaan reload. Namun yang terjadi sungguh mengejutkan, di mana ternyata sniper musuh sangat cepat, sedangkan Zuo sendiri hampir tewas dibuatnya. Tak hanya itu, pasukan Jepang yang kembali dikirimkan mulai mendekat dari balik ladang jagung. Hal ini akan membuat posisi mereka tak mungkin lagi untuk melawan karena jumlah yang tinggal 4 orang lagi. Di saat kebingungan, Zuo kemudian memiliki sebuah ide di mana ia menggunakan mayat temannya sebagai pancingan. Dan tak lama kemudian duel sniper Jepang dan Cina pun tak dapat dihindarkan lagi. Setelah sniper musuh berhasil dilumpuhkan, pertempuran kembali pecah setelah pasukan bantuan Cina kembali mendekat. Singkat cerita, operasi yang dilakukan dokter selesai. Kim tertolong dengan keadaan yang sangat lemah. Ia harus dibawa ke rumah sakit agar mendapat penanganan yang lebih lanjut. Namun suara getaran tiba-tiba bergemuruh di mana jauh di depan sana, pasukan Jepang sudah bersiap dengan tank baja dan beberapa pasukan di belakangnya. Tentu ini keadaan yang sangat sulit, sementara mereka harus membawa Kim ke rumah sakit dan harus bertahan juga dari gempuran tentara Jepang yang sekarang tidak main-main lagi. Karena terus digempur oleh tank baja Jepang, Zuo, Ling Feng, dan Huo Xin hanya bisa diam dan juga istighfar. Mereka melawan pun dirasa sia-sia karena senjata berat seperti itu tak mampu hanya dilawan dengan peluru sniper. Tak ada pilihan lain, Huo Xin kemudian berlari dengan membawa bom di tangannya dengan tujuan meledakkan tank baja dari jarak sedekat mungkin. Karena pasukan Jepang masih banyak, Zuo menyuruh Ling Feng untuk membawa dokter dan guru Kim pergi. Di sana Zuo akan mengorbankan dirinya dan selama mungkin menahan tentara Jepang agar mereka dapat kabur. Ling Feng dengan berat hati meninggalkan Zuo sendirian. Ia berlari menangis mengikhlaskan pria yang dicintainya mati mengorbankan nyawa. Scene menyedihkan kemudian ditunjukkan setelah pasukan Jepang bertemu dengan Zuo yang saat itu sedang santai. Pasukan Jepang kebingungan dengan tingkah Zuo yang sama sekali tak takut dan kabur dengan mereka. Usut punya usut, Zuo sudah bersiap dengan bom bunuh diri sehingga melenyapkan mereka semua. Dan kemudian film diakhiri dengan Ling Feng yang menatap kepulan asap tebal tertanda bom yang sudah meledak, dan itu artinya Zuo telah pergi meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya. Dan kemudian film ini pun selesai. Ya udah, segitu aja guys alur cerita pada episode kali ini. Semoga dapat menghibur dan mengisi waktu kosong kalian. Saya Najah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.